Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat sehingga saya dapat menyelesaikan tugas beliau dari Bapak dosen yang kita. Sholawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan alam terang seperti sekarang. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan makalah yang saya buat yang berjudul firqah dalam Islam. Sebab timbulnya firqah dalam Islam. Yang pertama, fanatisme, kekuasaan bangsa Arab pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fanatisme kekuasaan bangsa Arab dapat dihindar. Hal ini merupakan keberhasilan beliau Utsman bin Affan dan bangkit kembali dalam pertemuan Bani Umayyah dan Bani Hashim. Yang kedua, perebutan jabatan khalifah. Pada perbedaan pendapat tentang masalah siapa yang paling berhak menggantikan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak beliau wafat, tetapi pertentangan tersebut tumbuh dengan semakin berkembang pada masalah jabatan khalifah. Yang ketiga, masuknya agama lain ke agama Islam sebagai akibat kekuasaan wilayah Islam. Yang keempat, penerjemah buku filsafat pada akhir pemerintahan Bani Umayyah umat Islam, perbedaan pendapat dalam Islam. Yang kelima, adanya ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran. Terdapat ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Yang keenam, intisibat. Hukum syar'i sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Yang ketujuh, mulai dikenal pada masa pemerintahan Utsman bin Affan karena banyak cerita bohong dan kufarat yang disampaikan. Dan firqah yang berpengaruh, siapapun yang baca kitab-kitab usuluddin akan menjumpai di dalamnya perkataan-perkataan. Yang pertama, Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Ahli Sunnah wal Jamaah, dan Mujassimah. Dan pengertian yang saya sebutkan tadi, yang pertama, Khawarij itu adalah golongan orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib karena menolak hakim perdamaian pasca perang Siffin. Yang kedua, Syiah artinya kelompok atau pengikut Ali bin Abi Thalib. Inti ajaran Syiah adalah masalah imanah yang harus berdasarkan syarat. Dari ajaran tersebut melahirkan beberapa paham dalam akidah dan ibadah. Misalnya, Nabi berwasiat bahwa yang menggantikan sebagai iman adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, imam pengganti Nabi adalah kepala negara, seorang imam maksum dan tidak dapat diganggu gugat. Yang ketiga, sebagai golongan Syiah beranggapan bahwa Sayyidina Ali dipercayai memiliki sifat ketuhanan. Yang keempat, menghalalkan nikah mut'ah. Yang kelima, tidak menerima ijma' dan qiyas. Dan pengertian yang ketiga yaitu Mu'tazilah. Mu'tazilah ini disebut dengan kaum yang menyisihkan diri karena mereka merupakan kaum rasionalis yang hanya menggunakan akal saja. Mu'tazilah aliran yang muncul di Barsah pada abad kedua Hijriah. Dan Mu'tazilah dikenal sebagai golongan yang menganut kebebasan berpikir dan mendewakan akal. Dan penjelasan yang keempat yaitu Wahabiyah. Nama Wahabiyah
dinisbatkan dengan nama pendirinya, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Aliran ini mengaku sebagai golongan ahli sunnah wal jamaah dengan mengikuti hasil pikiran Imam Ahmad bin Hanbal menurut bukunya. Yang kelima, aswada. Sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW sebagai gerakan pemurnian Islam. Golongan aswada selalu berpedoman pada dalil naqli dan dalil akal. Yang enam, Qadariyah dan Jabariyah. Pengertian dari Qadariyah itu sendiri adalah paham yang berpendapat bahwa perebutan manusia adalah kehendak kemauannya sendiri-sendiri. Dan yang ketujuh, Ahmadiyah. Pendirinya adalah Mirza Ghulam Ahmad. Dia mengaku menerima wahyu dari Tuhan dan mengaku diangkat menjadi nabi. Dan yang terakhir, sikap MUI terhadap firqah dalam Islam. Memang NU tidak sepaham dengan aliran selain ahli sunnah wal jamaah. NU menyatakan bahwa aliran selain aswaja tidak menghukumi firqah telah keluar dari Islam menjadi kafir, karena kafir adalah urusan Allah semata. Bagi NU, firqah yang ada dalam Islam adalah suatu perbedaan, dan NU menghargai adanya perbedaan. Akidah ahli sunnah wal jamaah adalah akidah yang benar, berada di pertengahan di antara akidah dan golongan-golongan sesat yang menisbatkan diri kepada agama Islam. Dalam setiap bab-bab akidah, ahli sunnah wal jamaah berada di tengah antara dua golongan yang pemikiran keduanya saling bertentangan. Salah satunya bulu melewati batas, yang lain meremehkan. Jadi akidah ahli sunnah wal jamaah adalah sekian video presentasi dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.